mucikari PSK, tunaikan ibadah haji. Pelacuran bubar, berdirilah Masjid At-Taubah. Awal tahun 2002, kami mulai hijrah dari Pulau Jawa menuju Borneo, Kalimantan. Tepatnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sesampainya di sana, kami segera bergabung dengan para sahabat warga Nahdliyin. Kami membentuk ranting-ranting NU di setiap kelurahan. Ketika itu sebenarnya sudah ada kepengurusan PCNU Kota Bontang yang dipimpin oleh Haji Haryono, salah satu karyawan PT Bada LNG. Tetapi anehnya baru memiliki satu ranting NU saja, yaitu ranting NU Kelurahan Blimbing, yang pengurusnya rata-rata para karyawan Pupuk Kalimantan Timur atau PT PKT dan juga guru-guru. Kami bersama teman-teman NU yang lain membentuk Majelis Wakil Cabang atau MWCNU di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Kecamatan Bontang Barat. Di samping itu, teman-teman Ustadz NU membentuk lembaga dakwah khusus NU, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU, yang sebelumnya di Kota Bontang sudah ada lembaga dakwah yang dibentuk oleh pemerintah yang bernama BKDIB. Pengurus LDNU Kota Bontang pertama kali adalah Ustadz Dr. Andes Kamim sebagai ketua dan almarhum Dr. Andes Khairul Razi sebagai sekretaris. Kemudian para pengurus MWC dan ranting NU segera mengadakan konferensi pertama kali. Terpilih sebagai Ketua Umum PCNU Kota Bontang Dr. Andes Nur Ali Zuraidi, dan Sekretaris Umumnya Ustadz Dr. Andes Kamim. Karena Ustadz Dr. Andes Kamim menjadi Sekretaris Umum PCNU, maka Ustadz Abdul Latif Dahlan menggantikan posisi beliau sebagai Ketua LDNU. Tetapi hanya berjalan kurang lebih 1,5 tahun karena beliau harus pulang ke Jawa. Maka kami sebagai wakil ketua kala itu terpaksa harus menggantikan tugas sebagai ketua hingga selama beberapa tahun kemudian. Setelah itu pemilihan ketua baru, maka terpilihlah Ustadz Mulkan untuk menjadi ketua LDNU. Walaupun pada periode berikutnya kami terpaksa menjadi ketua LDNU kembali karena mayoritas anggota memilih kami untuk memimpin LDNU. Selama menjadi pengurus LDNU itulah kami sering dakwah keluar masuk di mana saja, termasuk dakwah di dalam penjara dan juga di dalam komplek PSK. Di Kota Bontang kala itu ada beberapa tempat yang menjadi pusat perempuan tunasusila. Salah satunya adalah di kawasan kilometer 3. Di kawasan itu ada salah satu anggota LDNU, sebut saja namanya, beliau adalah Ustadz Sunaryo. Beliau meminta kepada kami untuk dakwah ngisi pengajian di dalam komplek para PSK. Setiap hari Kamis sore kita adakan pengajian. Sengaja kita memilih hari Kamis sore
karena setelah itu masuk malam Jumat. Dengan harapan semoga mereka libur menerima tamu dan langganan pada malam Jumat. Singkat cerita, dalam pengajian ada mucikari yang bertanya, "Pak Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika uang hasil dari usaha pelacuran kami gunakan menunaikan ibadah haji berangkat ke Tanah Suci?" Sebenarnya kami sudah sering bertanya kepada beberapa ustadz lain, tetapi mereka semua menjawab bahwa uang haram tidak boleh untuk ibadah haji. Kata ibu itu, kata mucikari itu. Maka kami Al-Fakir menjawab, "Boleh Bu, ibu boleh berangkat ibadah haji pakai uang itu. Kami yakinkan dia, kami besarkan hatinya." Kami sengaja menjawab seperti itu dengan harapan, tujuan, dan juga tuntunan doa. Kacamata fikih sementara kami simpan. Kami ajari mucikari itu sebuah doa dalam bahasa Indonesia. "Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi dan Rasul-Mu, hamba mohon ampunan, rahmat dan rezeki yang halal. Terutama setelah ibadah haji ini, hamba mohon jauhkanlah hamba dari segala kemaksiatan. Tuntunlah hamba ke jalan-Mu yang Engkau ridhoi. Berilah hamba sumber rezeki yang halal." Kebetulan di pinggir barat komplek PSK itu ada sebuah musola kecil untuk sholat. Maka kami ajari para wanita PSK itu cara berwudu, kemudian sholat fardu dan juga sholat taubat, dibantu oleh ibu-ibu muslimat yang berada di kampung sekitarnya. Dan Ustadz Sunaryo kala itu adalah imam musola. Walhasil satu persatu para PSK itu bisa sholat, walaupun tidak serta-merta mereka langsung bertaubat, akan tetapi mereka masih saja menerima dan melayani para pelanggan karena pengganti super ekonomi yang belum ada kala itu. Kembali pada kisah mucikari. Sembari menunggu jadwal keberangkatan ibadah haji Kota Bontang waktu itu, mucikari berusaha membuka usaha warung yang lokasinya jauh dari lokasi komplek PSK. Tetapi beliau belum bisa meninggalkan usahanya sebagai seorang mucikari. Namun setelah pulang dari ibadah haji, ternyata beliau mampu fokus dan konsentrasi mengembangkan bisnis warungnya. Beliau semakin rajin mengaji dan rajin ibadah hingga menjadi seorang muslimah yang taat dan solehah. Musola di pinggir komplek PSK itu berubah menjadi masjid yang diberi nama Masjid At-Taubah, yang maknanya sesuai dengan tujuannya, yaitu agar mereka semua bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam waktu yang cukup singkat, kegiatan jual beli prostitusi di tempat itu sirna, hilang lenyap tak berbekas. Apalagi setelah di depan Masjid At-Taubah itu berdiri perumahan yang cukup indah. Walaupun toh
lagi-lagi muncul komplek baru yang berada di kilometer 24. Kisah selanjutnya insya Allah dakwah berlanjut di tempat lokalisasi baru yang berada di kilometer 24 Jalan Bontang, Samarinda.